Halo sedoso semua, selamat datang di podcast Sadar. Di sini kita akan membahas ulang cerita-cerita narasumber sadar dari sudut pandang kita. So, jangan lupa ikuti forum grup discussion Sadar setiap akhir bulan. Karena saat kamu sadar, maka kamu ada. Halo sedoso semua, bertemu lagi dengan saya, lanjutan dari podcast kemarin. Jadi selamat datang kembali di podcast Sadar, di mana kita akan membahas tema yang sudah kita diskusikan di Sadar. Oke, seperti kemarin saya masih ditemani dengan Mas Sifas Alasat. Halo Mas Sifas Alasat. Wahai Katanya. Jadi ini sama ya harinya ya Mas Sifas, seperti kemarin kita podcast ya, tetap rekamannya ya. Iya, kembali ya saya bicara. Saya ini kan wali magang, tidak terikat ruang dan waktu. Jadi Oke, lanjut. Jadi KFC itu kan udah ada diskon ya Mas Iva ya? Sudah ada. Jadi Ayam KFC dan Pandaan paha. sudah memberlakukan makan luring. Tapi saya suka TikTok, Mas. Sekarang kalau ayam dan paha itu. Kenapa? Ayam dan paha, dada dan paha. Kenapa? Kok bisa gitu? Jadi cuman ya situlah nanti bahasan yang lain lah. Oke. Self harm. Oh ya, lanjut self harm. Oke. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang self harm. Oke. Dan ini kita akan membacakan kisah kedua ya Mas Iva ya, narasumber kedua. Loh, sebentar. Yang kemarin gimana? Yang kemarin? Oh iya, jadi konklusinya kemarin itu gimana Mas Iva? Jadi kita ada 3 konklusi untuk meminimalisir terjadinya self harm. Jadi 3 itu apa saja Mas Iva? Males. Salah, iwang ono aku lali. Oke. Ini hostnya enggak niat begini ya. Enggak. Jadi sedoso ingat itu blacklist orangnya, jangan Enggak. dia sampai jangan disewa jadi host. Jadi sebelum kita take itu saya disogok sama sego goreng buyung. Alah preketek. Jadi karbohidrat itu kan agak mengurangi kinerja otak ya. Ya Jadi, memang dasarnya sudah mengakui Enggak. sekarang kalau akhirnya kan ada pemicunya, ayo. Kan ada pemicunya. iya ya tambah goblok tadi ya. Enggak. Oke, eksplisit ya, memang bahasanya Mas Iva itu eksplisit. Enggak, saya enggak bisa bohong. Saya ulangi lagi ya. Oke. Ini. Saya enggak bisa bohong. Oke ya. Bersama juri Indonesia Idol ini memang harus begitu ya. Iya. Jadi memang dulu Mas Anang mau merekrut Mas Iva jadi juri tapi nggak jadi karena kata-katanya terlalu menohok. Saya paham. Oh iya, self harm. Ya, Self harm. Jadi ya. kemarin ada 3 konklusi Ada kita 3. yaitu Yang pertama, carilah tempat bercerita yang memang kamu percaya dan Oke. nyaman sehingga tidak bocor. 2. Yang kedua, kemudian kita harus menyalurkan energi kita untuk hal-hal yang baik, mengalihkan energi stres ataupun pesimis ataupun apapun itu untuk hal-hal yang baik. Oke. Kemudian yang ketiga, carilah lingkungan yang vibe-nya positif yang bisa mensupport, jadi menghilangkan kita dari pola pikir yang negatif-negatif itu. Oke, benar. Lebih jelas lagi ya mending dengarkan saja yang pertama. Nah, betul. 1 Ahai. jam lebih podcastnya. Modiar kupingmu. Lo gak apa-apa. Kan 1 jam itu kita bisa anak-anak ini, pendengar-pendengar ini Sedoso bisa ini. ya sedoso. Nah. Bisa mendengarkan sambil kerja. Iya, Sambil iya. kora-kora, sambil membantu ibunya nyapu, ya kan? Iya. Kalau orang-orang ini sedoso ini nggak mau mendengarkan ibunya ngomel, orang tuanya ngomel, dengarkan. Itu nasihat yang jangan didengar ya sedoso. Nah, itu adalah itu sesat sedoso. Enggak lah, enggak sesat Jangan. itu. Modern problem, need modern solution. Ya Bener kan? enggak itu iblis. Jangan. Enggak. Itu adalah Saya paham. Saya paham. Ya. jadi gitu ya. Heeh. Itu adalah ketiga konklusi dari hasil podcast kita kemarin, hasil pembahasan kita kemarin tentang narasumber pertama. Yang pertama ya. Nah, yang sekarang kita akan bacakan adalah tentang narasumber kedua dari Oke. fokus grup discussion Sadar. Oh, shit. Begitu Bener ya? iki jangkemmu tuh. Lah iya iku, mau dilatih mulai mabengi. Oke, jadi langsung saja saya akan membacakan narasumber 2 ini, kisah narasumber 2 Mas Iva. Oke. Jadi untuk para sedoso semua, sekiranya agak ini juga disclaimer dari si sang pencerita juga Mas Iva. Kenapa? Jadi kalau ingin kalau nggak betah dengan cerita-cerita yang agak sedikit eksplisit mungkin ya bahasanya ya. Oh, barbar. Ya agak barbar juga.
itu mohon mungkin di skip atau nanti nanti bisa mendengarkan kesimpulannya aja. Oh iya. Tuh. Ya, berarti Jadi- barbar ya. Kalau dari editor medsos kita itu bahasanya barbar gitu. Barbar bener yang bernama Aimatul Munawaro. Oh, Aimatul Husna. siapa sih? Kutu Wijayanto. Sarah lah. Oh iya, kalau denger ini Bojone ya. Demian di anu-anu. Oke. Hai Ima. Aima, bojone Demian ya kon. Oke, lanjut. Oke, jadi saya mulai ya cerita narasumber 2 ini. Jadi narasumber 2 ini sebenarnya permasalahannya itu hampir sama seperti narasumber 1 Mas Iva. Iya, kenapa? Jadi kalau disimpulkan ini masalah orang tua itu masih ada di sini. Jadi orang tua ini masih menjadi variabel di penyebab self harmnya dia. Oke. Seperti itu. Jadi permasalahannya itu dari ortu yang hampir divorce, yang hampir bercerai. Nah, karena itu kan pengaruhnya ke mental juga. Nah, Iya. pada saat itu dia itu lagi apa ya? Lagi masa maba. Nah, kalau kita maba berarti dewasa awal ya. ya dewasa awal dan kita ketahui kan maba itu kegiatannya sangat banyak ya di kampus Iya, itu tingkat juga. stresnya lumayan. Tingkat stresnya lumayan, terus apalagi dia ini kuliahnya cukup jauh dari tempat dia tinggal. Oh. Ya, Mana begitu. di timur-timur apa? Di Taiwan tapi nggak jadi apa ya? Nggak jadi pembantu apa sing alus iku iya ya Allah. iya. TKW. Iya, Iya. TKW kan nggak harus Pokoknya pembantu. karena Afghanistan itu. Betul, Soalnya jadi- lagi ada. Betul. Enggak. Ya Allah. Cefam. Self harm. Cefam ya, lanjut. Oke, jadi mengenai Afghanistan. Lurek. Self harm. Ya. Jadi karena itu dia itu kan jauh kuliahnya, terus ketambahan beban mental dari Masalah di orang tua rumahnya, yang ya, telah betul. apa ya hampir divorce tadi, terus setelah itu Kepikiran, lingkungan ya. baru, kesibukan yang lebih banyak dari biasanya, akhirnya dia mengalami breakoutnya dari situ, mengalami Oke. puncaknya dari situ. Nah, Klimaks. ya klimaksnya dari situ. Nah, Oh, mantap. awal dia mencoba untuk self harm sebenarnya hampir sama seperti narasumber kemarin, yaitu menemukan benda tajam yang ada di sekitar kamarnya. Oke, terus? Jadi dia mulai menyayat-nyayat. Kemarin itu mungkin nggak terlalu spesifik itu nyayatnya itu gimana. Cuman memang parah dan itu dilakukannya nggak parah. se ekstrim kemarin sih, nggak se ekstrim Parahnya kemarin. Apa? Gimana maksudnya? Parahnya itu lebih ke banyak sayatannya, banyak gitu loh sayatannya yang ada di. Kalau kemarin kan sekujur bekas ya. tubuhnya. Ya. Dia membekas lama sekali karena mungkin terlalu dalam. Lalu kalau yang narasumber 2 ini yang dijadikan objek bukan hanya lengan, karena kemarin kan lengan ya, Iya, yang iya. disilet ini Iya, juga paha juga kemarin. Oh, itu. menyebar areanya. menyebar areanya yang pokoknya bisa menyakiti dia ya mungkin ya. Iya, nggak muka sampean enggak? Kan ada. Oh iya. Heeh. Untung ya. Kan niku lagi beberapa Oke. puluh kilo ya. Iya. Saya paham. Mm-mm. Saya paham. Gak kok iso misale arek kepingin self harm ngono. Mosok kudu telepon aku, Mas. Yo. Ya bener raine sampean tak sileti, Mas. Ya, anggap lama jariah lah ya. Ya. Oke, Ya. self harm ya. Jadi seperti itu Mas Iva. Jadi Oke. yang disakiti itu lebih banyak di tubuhnya itu, Mm-mm. lebih menyebar, lebih banyak dan Ya lokasinya ya. itu ya kondisinya itu mungkin bisa tak bilang itu lebih parah karena memang banyak spot tubuh yang akhirnya menyakiti dirinya sendiri itu lebih parah gitu. Jadi seperti itu cerita keseluruhannya dari narasumber Secara dua umum itu, lah ya. secara umumnya. Ya. Nah, menurut Mas Ivas sendiri ya. Iki nyeluk jeneng kak tepak terus. Oh iki. iya. Iya. Jadi menurut Mas Tono ya. Jadi Karyanto. tutulan pecelan sampean. Kristono itu. Oh iya. Jadi menurut Mas Iva ini gimana tentang narasumber 2 ini? Apalagi kan ini menyangkut orang tuanya juga, ini kan apa ya? Masuk internal ya masalahnya karena divorce, hampir divorce. Apa yang bisa dilakukan narasumber 2 ini? Soalnya karena kita ini berbicara tentang orang tua, kita kan nggak bisa nggak bisa kabur tanda kutipnya dari situ Iya. karena itu kan lingkungan kita tumbuh. Terdekatnya. Iya, betul itu kan sekali.
agak mustahil untuk kabur kecuali Iya. sampean iku dulure Jack Ma, dulure Tencent, nah kan. Iso kan Ngelanggar. kabur nang Siskakol. Oh ya wis ah. Ngono kan? Ya. Ya bener apa enggak? Enggak. Oke. Balik lagi. Ya. Jadi jadi agak susah kan Mas Iva untuk keluar dari lingkungan keluarga seperti Iya, iya. itu. Paham. Menurut paham. sampean gimana? Ya gini, kembali lagi saya bilang ya sama Sedoso bahwa kita tidak membahas ini dari sudut psikologi karena kita bukan ahlinya, tapi kita berusaha untuk mencari solusi dari mana dan bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang seperti ini. Kembali lagi, kerentanan seorang anak melakukan self harm itu yang paling utama adalah terjadinya masalah dalam dirinya sendiri. Kemudian dia tidak tahu harus bagaimana untuk menyelesaikan itu, atau yang kedua justru terjadi dari lingkungan yang terdekat. Nah, dalam kasus yang kedua ini ya dari orang tuanya. Iya. Disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, orang tua itu kan selalu memiliki ikatan batin yang kuat dengan anak. Betul, setuju. Jadi walaupun mungkin secara komunikasi tidak terlalu bagus, artinya antara orang tua dan anak ini tidak apa ya istilahnya, gak terlalu dekat, cerita begini cerita begitu kasarannya. Tapi apapun yang terjadi sama orang tua pasti akan jadi perhatian anak, Ya, setuju. diakui ataupun tidak. Nah, dalam situasi yang seperti ini memang sangat sulit ya, karena seharusnya yaitu kemarin yang kita bahas ya, rumah itu menjadi surga bagi orang-orang penghuninya. Tapi masalahnya justru terjadi di rumah itu, di orang tuanya. Ya. Cara yang terbaik kalau menurut saya dan yang pernah studi kasus yang pernah saya hadapi dalam masalah ini adalah mereka harus bisa mencari lingkungan terdekat yang selanjutnya yang bisa membantu dia untuk mengalirkan masalahnya. Oke. Misal dari teman atau dari keluarganya sendiri, katakanlah ke Pak D-nya, Bodinya, ke Omnya, ke tantenya atau ke siapa. Kalaupun memang dia mendapatkan itu Ya. belum tentu memang menjamin bahwa si anak ini bisa keluar dari masalahnya. Ya. Makanya juga harus disupport dari lingkungannya untuk bisa mengarahkan anak ini melakukan hal-hal yang baik. Oke. Sebetulnya sama seperti yang kita bicarakan kemarin bahwa inti pertama dari sebuah masalah untuk bisa menyelesaikan itu komunikasi. Betul. Jadi kalau Betul. misalkan si anak tadi tidak mampu atau tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, ya dia harus mencari siapa yang bisa diajak berbicara, walaupun mungkin masalahnya belum selesai. Ya. Itu meringankan itu dulu. Nah, yang kasihan itu ya ketika terjadi dengan orang tua, ini yang harus disadari juga ya sama para orang tua, bahwa apapun keputusan kalian itu pasti akan berpengaruh terhadap Ya, keluarga, setuju, terutama anak-anak. Apalagi mereka dalam masa-masa pertumbuhan yang kritis. Dalam arti kritis itu dia beranjak dewasa, dari remaja beranjak dewasa. Nah, kalau dia mengalami hal-hal seperti itu yang kemudian dia respon dengan positif, ataupun artinya positif ini adalah dia bisa mengambil hikmah dari hal itu bagus. Tapi kalau tidak, kemudian terjerumus dalam masalah-masalah yang lain, self harm misalnya, ataupun misalkan kayak beberapa kasus katakanlah tentang narkoba misalnya, Yeah. atau ya mohon maaf ya kita ngomong misalkan kasus-kasus seksual katakanlah. Nah, itu efeknya Enak juga. tapi. Nah, wah, ya. Lanjut. Nah. Saya tidak jadi fokus. Anda Enak kan memang membahas seksual. Enggak, self Oh, harm, iya, self harm. Lanjut. Oke. Nah, ya itu tadi kembali ke situ memang banyak yang terjebak dalam kasus-kasus yang negatif sehingga Iya. mereka justru menjadi korban permasalahan yang baru. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang sekarang kita mencoba untuk memberikan solusi. Kembali lagi yang kita bahas seperti kasus yang pertama itu ya 3 faktor utama itu yang bisa membantu Ya. mereka untuk keluar. Itu Mas apa tadi ikan asin ya apa? Joker. Oh iya, kalau untuk relate masalah ikan asin
episode pertama ya, biar tahu ya. Tolong di-follow juga untuk yang mendengarkan lewat Spotify, kalau yang melihat lewat YouTube subscribe ya akun channel Sang Suropati. Iya, gak usah bad mood ngono. Wis itu fakta. Ya ini yang namanya self harm lewat hati ini. Perasaan. Ya sudah. Oke. Saya paham. Oke. Jadi seperti itu ya Mas ya. Untuk permasalahannya mungkin mencari orang yang bisa dipercaya. Sekali lagi seperti yang kemarin. Betul. Mencari orang yang bisa dipercaya dan menceritakan beberapa kisahnya kita ini tadi ke dia. Ya, mengurangi beban lah ya. Mengurangi beban. Nah, ini itu juga yang terjadi di narasumber 2 Mas Siva. Jadi akhirnya untungnya narasumber 2 ini menemukan orang yang udah bisa diajak bicara karena bersyukur juga dia itu si temennya ini yang mencoba menghubungi dia pertamanya. Jadi iya, yang inisiatif temennya ya. Yang inisiatif untungnya temennya. Jadi si Oke. temennya ini mencoba untuk approach karena mungkin lama nggak ada kabar dari si narasumber. Jadi temennya mencoba untuk approach tersebut. Lalu si temen itu mencoba menanyakan kabar ya Mas Iva. Coba menanyakan kabar, akhirnya agak ada sedikit kelegaan di narasumber 2 ini. Nah, Seperti itu. Ternyata memang obatnya itu mungkin cuma ngobrol ya Mas Iva sebenarnya. betul sekali. Dan ini out of the topic sedikit ya. Jadi kadang-kadang cewek-cewek itu kan begitu ya. Ketika mereka sangat rapuh dan rentan, maka para bajul yang maju. Nah, itu hati-hati. Ya. Kebetulan saya bukan bajul ya. Enggak, Komodo. Mas Iva adalah Godzilla. Enggak ya, ini salah satu kasus yang juga sering terjadi. Bajul yang evolusi. Dimanfaatkan. Jadi situasi rentan dan rapuh seseorang, terutama perempuan itu kemudian dimanfaatkan ya untuk mengambil keuntungan-keuntungan, pendekatan-pendekatan yang mereka juga punya kepentingan-kepentingan. Ya. Nah, itu juga harus hati-hati di situ. Ngono. Itu malah juga mungkin sedikit membahas yang tadi out of the box ya. Karena ini juga agak nyambung tentang si yang butuh cerita tadi ya kan. Jadi orang yang mungkin sedang lagi punya masalah dan butuh cerita itu kan cenderungnya itu butuh untuk didengarkan saja sebenarnya. Ya, kadang-kadang hanya butuh didengarkan. Nah, orang yang mendengarkan tadi itu kadang-kadang bisa gak tepat ya kan. Nah, betul. Pada saat tidak tepat, akhirnya Tidak orang tepat, yang tanda ya. kutipnya mencoba untuk mendengarkan si wanita tersebut memanfaatkan si wanita tersebut akhirnya. Bisa jadi seperti itu. Betul. Ya itu bahayanya. Jadi hati-hati aja ya untuk pendengar sedoso semua. Hal seperti itu tuh ada. Ya. Bener kan Mas Siva? Ada ya hal seperti itu? Ya, sebagai salah satu enggak. Enggak. Udah, self harm. Ya, self harm. Oke. Maya ya berarti ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Untuk si narasumber 2 ini bisa dikatakan beruntung ya Mas Siva ya, karena dapat approach dari temannya tadi, lalu akhirnya malah dari ceritanya si narasumber 2 ini sempat mau ada kepikiran untuk suicide, untuk bunuh diri. Loh, kan? Ya, itu yang kemarin kita sempat bicarakan ya. Jadi self harm itu mengarahnya bisa berkembang ke pola pikir menyimpang yang lain, diantaranya masokis. Kemudian suicide itu tadi, bunuh diri dan lain sebagainya. Karena stres itu kalau tidak dikelola atau dialirkan dengan benar, akhirnya numpuk jadi beban, depresi, yang akhirnya kehilangan motivasi hidup dia. Iya. Nah, itu yang berbahaya. Makanya untuk sedoso sekalian, kita juga belajar jadi manusia ya. Artinya belajar jadi manusia ini sebagai makhluk sosial, sambillah kita perhatikan teman-teman lingkungan kita, kira-kira yang perain melas ini kayak host kita misalkan ketika dia depresi. Enggak. Mang Mas Siva nyoba pakai bahasa gaul, sabi kata ya. Oh, korek sabi, aku lho gak ngerti sabi. Hah? Sabi apa? Bisa kan? Oh, diwalik dah.
Iya, saya enggak tahu ya. Mencoba muda. Ayo kita support Mas Siva, teman-teman semua sedoso untuk Ya kembali ke tadi prime melas. Ya. Prime melas nanti ya kayak co-host kita harus perhatikan. Kayak contohnya, nah kalau di Amerika yang sering tadi terjadi kasusnya itu ketika mereka depresi atau mereka merasa terhina atau mereka merasa terbuli ya bahasanya itu. Nembak itu temen-temen itu. Iya. Nah, yang di hari Senin itu nggak salah. Iya, ya banyak kasusnya. Iya. Banyak kasusnya. Makanya itu salah satu contoh bagaimana kita harus mampu mengalirkan energi stres ataupun energi psikologis yang kita rasakan itu dengan baik. Salah satunya kalau yang tidak baik yo self harm ini yang harus di ini kan. Makanya apa ya? Kalau memang sedoso sekalian terpilih untuk menjadi seseorang yang dipercaya untuk seseorang itu bercerita tentang masalahnya, jagalah amanatnya. Iya. Ojo malah dikaino poster ya kan. Dikaino status. Terus dipasang di pranem ya kan. Iya. Kan di kono ono poster di pinggir jadit itu loh Mas. Iya, di batukmu ngono. Ya istilahnya jangan sampai diumbar ke media sosial ya, malah menjadi apa istilahnya ya. Malah ekses negatifnya lebih tinggi. Nah, setuju. Nah, itu kan yang sedang dianu kan Mas. Permasalahan yang timbul beberapa masalah yang ada di media sosial kan Mas. Contohnya ada yang kasusnya salah satu artis film ya. dua merah biru itu kan. Wes yo iku gak ngerti. Pokoknya ngerti aku ya, tempat-tempat rame itu. Nah, itu kan permasalahannya karena teman yang dipercaya cuman menyebarkan aibnya begitu. Nah, itu nanti untuk masalah media sosial mungkin juga akan kita angkat dalam sadar ya. Dalam Sarasian Daring nantinya dalam tema khusus bagaimana kita memang harus bijak dalam bersosial media. Oke. Nah, dalam eksesnya untuk sadar sekarang yang temanya self harm ini memang harus sangat hati-hati untuk berbagi di situ. Harus dibatasi sekali. Karena ini kan menjadi beban. Jangan sampai masalah yang sudah ada itu ketambahan dengan masalah yang lain. Ya. Hanya karena kita memilih orang yang salah untuk bercerita. Itu juga diantaranya. Terus apa ya? Kalau saya perhatikan kan ini orang tua malah jalan apa ya? Jadi salah satu faktor dari dua narasumber yang udah kita review kan semuanya orang tua dari beberapa variabel yang permasalahannya itu. Iya. Gimana ya? Di sisi lain ini kan orang tua ya Mas Siva ya, yang bisa apa ya? Ada beberapa hal itu yang orang tua kita pernah alami dan saat kita alami itu kan agak beda di apa ya? Beda di konklusi mungkin ya, karena beberapa hal kayak misal ada masalah gitu ya. Iya. Terus si orang tua ini kan selalu mengkait-kaitkan dengan masa lalunya kayak aku biyen lho Kak. Koyok ngene aku gak koyok awakmu ngene ngalem dan sebagainya. Itu kan bisa jadi apa ya? Penyebab juga kan, penyebab mental. Bisa. Itu gimana? Apakah perlu seperti apa mengedukasi si orang tua ini? Karena kan orang tua juga adalah individu yang sudah terbentuk ya dari segala macam pengalaman. Betul. Pastinya akan susah sekali untuk menyisipkan hal-hal baru bagi orang tua ini gitu. Iya, memang itu akan menjadi hal yang sangat sulit ya, karena karakter itu kan apalagi orang tua sudah terbentuk sekian tahun seperti itu. Oke. Cuman yang perlu disadari adalah didiklah anak-anak kita itu sesuai dengan zamannya. Nah, itu yang diajarkan orang bijak kan. Kita nggak bisa menyamakan pada zaman kita seperti ini, sekarang kok begini. Ya harus sama dong dengan yang nggak bisa. Karena zaman itu selalu berubah. Yang tetap itu adalah perubahan. Makanya orang tua juga harus menyesuaikan dengan itu. Kalau kita ngomong mendidik orang tua ini kok bahasanya kok kurang ajar gitu ya. Tapi faktanya memang di luar sana banyak orang tua, kalau dalam bahasa sekarang itu anak-anak itu orang tua yang menjadi toksik. Karena mungkin prosesnya juga mereka belum siap atau mereka sendiri tidak menyadari posisinya sebagai orang tua. Dan perubahan zaman yang sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Zaman sekarang ini penyebaran informasinya begitu masif. Ya lihatlah ya di TikTok segala itu ya. Modelnya orang tua yang tidak sadar menjadi orang tua. Sampean yakin di TikTok itu lihatnya yang seperti itu Mas Siva?
Loh enggak, saya enggak lihat yang seperti itu. Justru kan yang KFC tadi. Iya, betul kan. Memang enggak, maksudnya kembali lagi. Iya. Jadi orang tua kadang-kadang tidak menyadari posisinya, kemudian dia mempermalukan dirinya sendiri dengan membuat video-video yang justru bisa merendahkan posisinya. Betul. Nah, itu menunjukkan bahwa situasi sosial masyarakat kita ini memang butuh edukasi. Betul. Makanya ini kita melakukan kegiatan sarasehan daring yang kemudian kita podcastkan ini ya memang untuk kita sebarluaskan bahwa ide-ide dalam Sang Suropati ini ya kita harus kembali ke jati diri masing-masing. Jangan sampai kemudian tidak menyadari posisi sebagai orang tua, kemudian anaknya sangat terpengaruh dalam hal itu, lah kan kasihan. Yang jadi apa istilahnya jadi perhatian kita ini nah ini ada istilah yang saya pahami dari sudut yang berbeda. Kan ada istilah surga itu di bawah telapak kaki ibu. Betul. Kalau secara umum orang memandangnya ya kamu harus sama ibumu, tunduk dan ini dan itu. Ya. Tetapi yang saya pahami adalah kenapa ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Seorang ibu itu harus mampu menjadi tempat orang kembali, tenang, kalem istilahnya. Ketika anak suami punya masalah ya istilahnya, kembali ke seorang ibu, kembali ke seorang istri itu mereka bisa menjadi lebih tenang. Seperti di surga. Gambaran surga itu kan sesuatu yang menyenangkan, yang tenang, yang kalem, yang apa istilahnya yo, yang tidak ada beban, tidak ada masalah. Nah, ibu itu harus mampu menjadi rumah yang seperti itu bagi anak-anaknya. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Iya. Ojo sampai dengan istilah itu kemudian ibunya jadi semena-mena. Betul. Mentang-mentang surga di telapak kakinya, ya kan. Terus pokoknya karepku, ya kon kudu melok jangan. Nek gak ngono dosa. Nah, itu pemahaman yang keliru menurut saya. Karena ibu itu harus tahu bahwa misalkan sekarang kita ngomong tentang tujuan hidup anak misalkan. Ya. Wah, aku pokoknya pengennya kamu jadi dokter. Misalkan dokter katakan. Tapi anaknya kepengin lonte. Apa? Lanjut. Self farm. Ya. Bener. Terus anaknya ternyata kepinginnya dia open BOE. Astagfirullah. Ya katut aku rek. Iya kok. Enggak, maksudnya. Waduh. Sorry sedoso. 18. Ini akibat aura negatif dari hostnya ya. Jadi kita ikut maksiat juga. Nah, jadi misalkan anaknya kepingin, Bu, saya ini kepingin jadi seniman, musisi misalkan, atau jadi YouTuber misalkan. Tapi kemudian nggak bisa, kamu harus jadi ini. Lebih baik komunikasikan. Apa sih untung ruginya kalau kita mengambil sebuah keputusan? Ojo kemudian kamu harus begini, kamu harus begitu. Karena seorang anak itu tetap adalah titipan. Setuju. Dia bukan menjadi hak milik orang tuanya. Justru orang tua punya kewajiban untuk membesarkan sesuai dengan apa yang anak itu bisa. Oke. Artinya kalau secara analogi ya, kalau misalkan monyet dibandingkan kemampuannya berenang dengan ikan. Ya. Monyet iki pas ngomong monyet rek. Mas Ivan oleh nang aku. Sorry, itu refleks. Jadi pandangan mata saya otomatis tertarik kepada host kita ketika saya ngomong monyet. Nah, kan gak iso kan, delok maneh. Lagi. Nah, ini kurang ajar. Oke, lanjut. Artinya orang tua itu harus paham bahwa anak ini memiliki keinginan, memiliki kemampuannya sendiri yang mungkin berbeda dengan orang tuanya. Itu harus dikomunikasikan dan anak juga jangan diem saja. Biasa biasa diberikan alternatif ya untuk si anak ini untuk kembali ke analogi yang tadi. Misalkan si anak ini punya kemampuan berenang yang baik seperti ikan misalkan. Masa iya sih dia disuruh manjat pohon kayak monyet? Betul. Iya kan, Nyet? Nah, itu harus hati-hati. Iya. Sorry. Ya karena saya enggak bisa bohong, kembali lagi. Nah, makanya itu harus hati-hati, komunikasikan. Orang tua ayolah, anaknya ditanya gimana sekolahnya, kamu sukanya apa, kepingin bagaimana, dan orang tua punya tugas untuk mencarikan jalan yang terbaik untuk anaknya. Oke. Misalkan orang tuanya menganggap, waduh anakku kalau kayak gini dia nggak akan bisa, misalkan kemampuannya bukan di situ, katakanlah orang tuanya sudah mengenal, itu harus dikomunikasikan, jangan dipaksakan. Nanti anak akan menjadi rebel, menjadi pemberontak, atau kalau nggak begitu ketika dia depresi bisa jadi larinya ke self harm ini. Oke. Gitu loh.
Paham kan maksudnya? Nah, paham. jadi dari dua sisi ya, kita tidak menjudgment kemudian Betul. wah orang tua mesti toksik, enggak juga. Betul. Anak juga harus memiliki usaha untuk speak up, untuk berbicara. Iya. Omong ngono wong tuamu dengan waduh mas aku wedi, misalkan katakanlah takut nanti karena misalkan orang tuanya ini keras dan lain sebagainya. Carilah momen yang bagus. Betul. Istilahnya. Turuti dulu orang tuamu. Ikuti, kemudian kan pasti dengan begitu kan orang tua manapun pasti akan luluh. Ya, sekeras-keras apapun Betul. orang tua itu pasti akan karena itu anak mereka, buat hati mereka itu pasti ada kesempatan untuk mereka Iya, mendengarkan. kecuali anak pungut seperti host kita misalkan. Iya, enggak, saya kan Sun Gokong ya dari Batu. Kalau kalian tahu itu di Gunung Lima Jari saya itu anu nih. Besar. Kembali saya paham. Oke, self harm. Jadi Sun Gokong. Jadi ketika loh, salah. Ya. Oke, Biksu Tong, monggo. Jadi misalkan anak itu menginginkan sesuatu, komunikasikan itu dengan cara istilahnya ngape atine lah. Oke. Ambil hatinya orang tuamu. Pasti orang tuamu itu punya simpati ke anaknya karena juga pasti namanya anak kan darah dagingnya dari awal sudah bersama mereka, apalagi itu hasil karya kan. Nah kan nggak mungkin yang kemudian disia-siakan. Betul. Nah itu carilah simpatinya. Oke. Apa? Ini juga untuk menurut ini ke medis ya, Mas Iva. Jadi Medis, oke. menurut Bapak Iksan Bella Persada, empesi, Sopo, Rek? psikolog. Empesi. Oh, empati. Ya maklum ya. Empati. Ini rumahnya host kita kan jauh dari peradaban. Jadi Loh, Latte itu Wakanda. Ada banyak teknologi canggih di sana. Kalau iya, kalian- Wakanda. Tapi isinya kan Paleo Javanicus. Oh. Iya lanjut. Ya apa. Oke, jadi kata Bapak Iksan Bella Persada empesi, psikolog. Jadi self harm ini kata beliau sebenarnya merupakan cara menghadapi stres yang tidak tepat. Nah, hal ini dikarenakan si individu merasa bingung bagaimana cara mengekspresikan emosi negatif yang ia rasakan. Betul. Itu salah satunya adalah tidak bisa mengkomunikasikan seperti itu. Benar sekali. Jadi kita lihat dari dua sisi. Karena ini ya, inti masalah yang paling dasar itu dari rumah dulu. Betul. Rumah dulu. Ya kemarin ya, Baiti Jannati Weste. Oh, Ya kan, rumah itu surga. iya. Terutama ibunya, ya Iqra kan. bismi rabbikal ladzi Duh, khalaq. Ini perlu diruqyah rupanya. Lanjut. Salah doa. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita lihat dari dua sisi. Dari anaknya dia harus berani Betul. speak up, ngomong dengan catatan gak kurang ajar, tetap Betul. harus ada adab, cari momen yang terbaik bicara dengan orang tuanya. Tapi juga kalau memang ada orang tua yang mendengarkan, saya mohon maaf ya, saya bukan mengajari atau menggurui, tapi memang faktanya di lapangan banyak terjadi. Orang tua ini malah jadi faktor masalah buat anaknya. Karena komunikasinya berjarak, agak jauh, entah karena faktor pekerjaan, entah karena faktor merasa. Nah, Betul. artinya gini, aku kan orang tuanya, pokoknya apa yang aku minta ya harus dituruti anakku. Nah, contohnya Nek kayak kon gitu. butuh aku yo moro nang aku lah, Nah, aku kudu ada- takok. ada yang seperti itu, yang ada. seperti itu. Jadi jangan kita kemudian membatasi diri yang akhirnya terjadinya efek negatif terhadap anak. Betul. Ya, itu yang perlu harus disadari ya, anak itu titipan. Mau tidak mau suatu saat anak itu juga akan berkembang dengan sendirinya, punya kehidupan sendiri dan lain sebagainya. Iya. Itu yang harus kita ingatkan kepada para orang tua, terutama peran seorang ibu. Makanya ada istilah, yaitu tadi surga itu di bawah telapak kaki ibu, karena seharusnya karakter seorang ibu menjadi surga buat anak-anaknya. Betul. Dan kenapa di telapak kaki? Karena agar membumi. Nah, betul sekali. Dengan cara yang seperti itu, seorang ibu itu harus bisa ngalahi anaknya. Betul. Istilahnya Betul, supaya anak ini bisa terbuka komunikasinya yang mungkin agak malu-malu yang gimana dan sebagainya. Karena kalau sudah punya anak ya kita sudah tidak bisa memikirkan diri sendiri kan. Iya. Harus memikir secara keseluruhan. Nah, itu yang harus hati-hati. Oke, Gitu. benar. Berarti memang konklusi dari masalah self harm yang udah dikemukakan narasumber dua narasumber kita ini memang Betul. secara garis besarnya kalau kita tarik adalah komunikasi, ya kan? Komunikasi kepada orang Iya. tua.
di sampingnya si orang tua ini juga harus mungkin mulai membiasakan dirinya untuk ngobrol deep talk kepada anaknya ya kan, dan si anak ini juga mungkin harusnya dibiasakan untuk mencoba speak up ya, betul, memberanikan diri untuk speak up dengan Iya. adab tentunya, betul, dengan cara-cara yang membuat nyaman orang tua supaya Betul. orang tua ini nggak resisten ya kan. Nah, yaitu karena seringkali beberapa kasus juga anak ini saking wis mangkel Ya, karo wong tuane akhirnya Rebel. wis ngomong sakarepan Betul, tanpa betul. ada adab, itu juga keliru ya, saudara sekalian, itu harus diperhatikan. Terus oh ya, yang kemarin pernah saya lihat pada saat kita melakukan sarasian daring itu ada yang memberikan kasus bagaimana caranya keluar dari self harm itu, karena dia sudah menjadi apa istilahnya, bukan hobi ya, sudah kecanduan. Oke, benar. Nah, itu juga harus hati-hati. Maksudnya gini, memang kadang ada sebuah masalah yang bisa kita selesaikan sendiri, ada masalah yang kita butuh bantuan dari orang. Nah, bantuan dari orang inilah yang mungkin nanti akan bisa membantu kalian untuk keluar dari masalah self harm. Oke. Jadi orang yang kalian percaya, entah siapapun itu, sambil kita bicara sama dia, kita minta tolong sama dia. Aku ini ada misalkan ada kebiasaan seperti ini. Betul. Kalau misalkan ada hal yang seperti itu terjadi, bisa tolong aku diingatkan. Oke. Ya, kayak gitu. Memang kadang-kadang memang butuh bantuan dari luar. Oke. Nggak bisa sendirian. Nah, berbicara tentang bantuan dari luar, mungkin ya dari narasumber kita dan orang-orang yang mungkin masih belum terekspos tentang si self harm ini, mereka kesulitan untuk mencari teman bicara. Betul. Nah, kebetulan Sadar ini memfasilitasi teman-teman yang mempunyai masalah serupa atau masalah-masalah lain yang butuh untuk dibicarakan. Betul. Dan kita menyediakan pakar, tanda kutip pakarnya, yang sekolahnya juga ada pendidikan psikologi, yaitu Mas Wiji. Halo. Oh, tak pikir sampean kembali lagi kalau sampean saya pesimis. Enggak. Lanjut. Mas Rizky Wiji. Oke, lanjut. Jadi kita di Sadar ini mulai kelekean rek. Mari mangan oprek. Jadi kita di Sadar ini mulai untuk membuka sesi bukan sesi, Konseling sebaya. ya konseling sebaya. Jadi kita akan menyediakan nomor telepon atau nomor WA dari Mas Rizky Wiji, atau nanti bisa ada tambahan tenaga juga yang membantu Rizky Wiji, akan kita share lagi. Ya, program kita memang. Ya, untuk sekarang bisa menghubungi nomor Mas Rizky Wiji untuk cerita-cerita dan konsultasi tentang masalah-masalah kalian yang sudah ada. Tenang saja, untuk rahasia sangat terjamin ya Mas Iva ya, karena itu nanti kita jual kalau dia macam-macam. Betul, kita akan jual di black market. Kita akan mafia. Kita jual black market dan kalian akan foto-foto kalian akan dipajang di etalase ya kan. Nah. Seperti itu ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan untuk teman-teman sedoso yang ingin curhat. Boleh. Ingin seenggaknya sekedar menyalurkan energi. Ya, mengurangi beban lah. Energi untuk agar ya wis enteng ae gitu. Ada nomornya Mas Wiji begitu. Oke, seperti itu ya Mas Iva ya pembahasan self harm kita. Oke, akhirnya kita udah sampai penghujung acara dan kita udah membahas 2 narasumber kita. Terus aku dibayar kayaknya. Halo? Disconnect. Jadi kemarin itu saya coba untuk utang ke BNI. Oh, gitu. Mas Iva, utang ke BNI. Ya, ternyata upahnya sampean enggak mungkin disepakati. Ternyata nggak boleh karena memang nggak ada Saya terima NPWP. Bitcoin kok, tenang aja. Nggak ada NPWP ternyata. Oh gitu. Ya ginjal sampean dijual lah, mosok. Masalahnya kan aku Self harm. Yo self harm. Jadi daripada kita tawar-menawar ginjal saya, mungkin segini dulu podcast Sadar dari saya dan ditemani Mas Siva Salasat. Oke. Jadi mungkin sampai jumpa di Mas Siva ya. Oh iya, jangan lupa nge-follow Instagram kita ya. Betul, jangan lupa follow Instagram @sangsurabati dan juga, YouTube Sang Surabati. Lalu klik follow di Spotify Sadar Podcast. Oke.
Oke, terima kasih telah mendengarkan Sadar Podcast dan goodbye. Bayaran kundi. Hah? Bayaran. Buyar. Wassalamualaikum Muhammad. Aku sadar maka aku ada. Aku sadar maka aku ada. Makasih, Sampai jumpa. Dadah. Dah. Halo Sudoso, terima kasih telah mendengar podcast Sadar. Jangan lupa untuk follow podcast Sadar jika kalian dengerin ini di Spotify dan tekan subscribe jika kalian lihat ini di YouTube.